Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillahi ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah. Pada siang hari ini, tepatnya di hari Selasa sebagaimana biasa. Hari ini tanggal 7 di bulan Desember 2021. Pada pukul 14 insya Allah sampai 15 nanti kita sama-sama belajar pada satu program QLM, yaitu Quality Life Management. Dan pada siang hari ini kita akan sama-sama membuka diri, membuka wawasan, menambah satu ilmu tentang kualitas kehidupan. Tema hari ini adalah berani bermimpi besar. Dan alhamdulillah QLM pada hari ini sudah yang ke-223. Insya Allah terus dan terus kita sama-sama belajar, kita sama-sama membuka diri, dan kita adalah orang-orang yang luar biasa sehingga kualitas diri kita pun akan sangat luar biasa ke depannya. Mengapa tema ini harus kita angkat? Sungguh dalam kehidupan nyata, sekalipun kita paham bahwa kita luar biasa, namun terkadang justru kita mengabaikan keluar biasaannya. Sehingga yang semestinya kita ini menjadi orang yang hebat banget, tetapi ternyata keadaannya seperti ini, seperti biasa-biasa saja. Nah, nantinya kita akan mencoba bagaimana kita menjadi orang yang memang berani bermimpi besar dengan 9M. Jadi seperti biasa kita akan mengerucutkan, sekalipun banyak cara-cara untuk meraih kita menjadi orang yang berani bermimpi besar, namun di ruang ini kita akan mencoba menggagas dengan 9M, dijadikan satu motivasi kita, dijadikan inspirasi kita untuk menjadikan kita adalah orang-orang yang betul-betul bisa memiliki atau bisa memiliki keberanian untuk menjadi orang yang berani bermimpi besar, atau keberanian mengolah mimpinya, sehingga mimpi itu pun akan jadi kenyataan manakala kita mampu belajar, mampu memahami, dan mampu mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari. Ini luar biasanya kalau kita hari ini tentu akan belajar tentang 9M, di mana kita akan menjadi orang yang betul-betul ke depan adalah orang yang berani bermimpi besar. Sungguh sangat disayangkan ketika kita yang luar biasa ini, kalau saya katakan saya luar biasa, namun mimpinya kecil, bahkan sama sekali tidak punya mimpi, sehingga tidak ada yang harus dikejar. Kita hidup dalam keadaan yang hanya flat saja, yang mungkin saja tidak pernah menemukan tanjakan-tanjakan yang sangat mungkin untuk kita berat kita lalui, atau mungkin kita tidak pernah menyeberangi sungai yang sangat deras sehingga kita akan khawatir kalau terbawa air. Nah, bagaimana cara kita ini menjadi orang yang katakanlah bisa, orang yang bisa atau mampu mengeksplor dirinya karena kita luar biasa? Maka kita harus berani memiliki mimpi besar. Dan bahkan beberapa orang bijak, beberapa motivator pun sudah mengajarkan kepada kita ini sungguh sangat luar biasa, maka kita mesti menjadi orang yang tidak hanya biasa-biasa saja. Nah, inilah manfaatnya kita belajar, di mana kita akan memahami kalau ternyata saya luar biasa dan saya atau kita atau Anda atau siapapun berani memiliki mimpi yang besar. Nah, nantinya mitra, ketika setelah kita belajar di siang hari ini, maka kita memahaminya, kita akan mempraktekkannya, kita akan mencobanya, kita akan mengimplementasikan sehingga betul-betul impian-impian yang ingin kita raih menjadi sebuah kenyataan. Sayang untuk kita katakan, kalau kita hanya bisa mengatakan saya punya cita-cita. Bahkan ketika kecil, luar biasanya kalau ditanya ingin jadi ini, ingin jadi itu, ingin menjadi apapun. Namun seiring perjalanan waktu terkadang kita melenceng. Dan bahkan sama sekali tidak menyentuh apa yang kita inginkan ketika kita katakan di waktu kita mengatakan itu.
Nah ini kejadian nyata ini adalah kejadian yang barangkali saja ya dialami oleh kita. Nah, saat ini mestinya kita tidak seperti itu karena kita ingin merealisasikan mimpinya. Nah dengan 9M itu kita akan paham, oh ternyata ini loh seperti ini sehingga saya betul-betul akan bisa meraih apa yang saya impikan, apa yang saya inginkan, apa yang saya goalkan ya, ingin goalkan di waktu dulu sampai sekarang. Nah kita lihat mitra dan sahabat yang insya Allah juga dari dinas sosial yang biasa bergabung dengan kita, kami sampaikan satu apresiasi yang sangat tinggi untuk sahabat, untuk rekan, untuk mitra radio CIC dan TV channel CIC dan semua komunitas dimanapun Anda berada, insya Allah yang bergabung dengan kita. Kita lihat satu persatu dari 9M, dimulai dari M yang pertama, ada apa kiranya di sana sehingga kita menjadi orang yang berani bermimpi besar. Nah, kita lihat mitra, satu hal yang mesti kita miliki untuk bisa menjadi orang yang bermimpi besar adalah ketika memiliki mimpi besar itu sendiri. Jadi yang pertama sekali tentu kita harus mengatakan saya memiliki mimpi. Jadi kalau hari ini saja saya belum mengatakan saya memiliki mimpi, jangan pernah kita kemudian berkata memiliki mimpi besar. Nah orang yang memiliki mimpi itu pasti akan mengejarnya. Orang yang memiliki mimpi itu pasti dia akan mencari cara bagaimana saya bisa merealisasikan mimpi saya. Bagaimana saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah orang yang memiliki mimpi besar, memiliki mimpi besar ini, orang yang ingin merealisasikan mimpinya, maka yang pertama adalah memiliki mimpi besar. Tuliskan besar-besar impiannya. Saya pernah mengatakan, coba mulai saat ini apa yang diinginkan itu tuliskan. Lalu dipasang di tempat di mana kita sering lewat. Dipasang aja di tempat di mana kita sering lewat sehingga kita akan melihat hampir setiap hari itu. Atau hampir setiap saat kita melihatnya. Dengan melihat maka akan mengingatkan bawah sadar kita bahwa saya sekarang ini sedang berproses meraih apa yang saya impikan. Di dalam hal ini tentu ada beberapa hal yang menjadikan kita akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Di antaranya adalah ketika kita tidak menyesal. Kenapa? Karena kita akan mengejar mimpi saya, akan berusaha maksimal, akan terus berusaha mencari kreativitas cara berpikir kita, kemudian kreativitas cara bekerja kita, kemudian mencari orang-orang yang ingin bisa menolong kita agar kita bisa merealisasikan mimpinya. Orang-orang yang punya mimpi, orang-orang yang memiliki mimpi kemudian fokus dengan mimpinya, maka banyak sekali yang akan didapatkan. Nah, hal ini penting untuk kita, untuk menjadi orang yang betul-betul memiliki mimpi besar. Dan mimpi besar itulah yang akan mengubah cara hidup kita. Nah, hari ini kita mencoba untuk mengubah mindset kita. Kita akan mencoba merubah cara berpikir kita sehingga kita betul-betul menjadi orang yang memiliki mimpi besar. Mimpi besar itu apa? Ketika kita memiliki mimpi besar, kita akan diuji dengan cara kerja kita. Kita akan diuji dengan cara berpikir kita. Kita akan menjadi dewasa. Kita akan produktif. Ini orang-orang yang punya mimpi besar. Namun kalau orang yang tidak punya mimpi, maka hidupnya tidak akan pernah seperti itu. Biasa-biasa saja. Kemungkinan juga jauh dari kedewasaan. Kemungkinan juga tidak produktif. Karena apa? Saya sudah mengerjakan sesuatu yang ya tiap hari seperti itu. Namun orang yang punya mimpi besar, itu pasti akan mencari sesuatu yang baru. Akan mencari solusi. Akan mencari alternatif lain. Akan mencari jalan, akan membangun jalannya, akan menanyakan kepada orang agar mimpinya itu bisa tergapaikan. Dan hebatnya lagi, orang-orang bijak mengatakan, wahai saudaraku, bermimpilah setinggi-tingginya kemudian berikan waktunya. Namun kalau saya katakan, boleh kita bermimpi besar, namun tetap harus relevan. Harus membumi, yang kira-kira bisa kita raih. Nah ini hebatnya. Dan di antaranya orang yang memiliki mimpi besar itu, ia akan senantiasa berpikir. Ini yang penting. Jadi mengolah pikiran itu penting sekali karena sungguh kalau otak yang begitu cerdas, otak yang kapasitasnya begitu besar, tidak dimanfaatkan kan akan sangat merugi sekali.
Bahkan banyak di antara kita yang hanya mendiamkan saja. Lah ini, milikilah mimpi besar. Dan banyak sekali saat ini kita bisa mungkin googling, bisa searching, bisa membeli buku-bukunya tentang bagaimana menjadi orang yang bisa merealisasikan mimpinya sebesar apapun. Karena kita luar biasa sekali. Dan orang yang memiliki mimpi ini sungguh akan menjadi berbeda dengan orang lain. Dan perbedaannya adalah ketika orang lain mungkin bekerjanya biasa, kita bekerjanya akan jauh lebih dahsyat lagi, jauh lebih hebat lagi. Dan saya katakan di awal tadi, bisa jadi kita akan menaiki gunung, bisa jadi kita menyeberangi sungai yang begitu derasnya. Ada satu kata bijak yang mesti saya pegang atau kita pegang, bahwa satu-satunya jalan mencapai puncak adalah jalan menanjak. Maka ketika kita punya mimpi besar, kita sampai kepada puncaknya, kita harus terengah-engah menapaki jalan yang menanjak itu. Bisa jadi kanan kiri kita adalah jurang. Namun kalau kita serius, kita fokus dan kita terus saja, bisa kita sampai ke sana karena kita luar biasa sekali. Inilah yang pertama. Jadi M pertama adalah kita memiliki mimpi besar. Ini yang harus kita lakukan untuk menjadikan kita berani bermimpi besar. Yang kedua, nah kita lihat lagi di layar. Nah, luar biasa juga mitra. Mempercayai suksesnya mimpi kita sendiri. Terkadang betul kita ada keraguan. Saya katakan kenapa kita ragu? Karena kita tidak fokus menjalankannya. Kita tidak maksimal menempuhnya. Bahkan terkadang impian kita justru kita abaikan. Terkadang kita lewati seperti itu. Namun manakala kita fokus, manakala kita jujur pada diri kita sendiri, kekurangan dan kelemahannya, kemudian kita segera untuk mendapatkan hal-hal baru, atau pengalaman-pengalaman baru, atau hal-hal yang mendukung suksesnya impian kita, niscaya kita yakin dengan apa yang kita inginkan. Jadi mempercayai suksesnya mimpi kita sendiri adalah satu hal penting ketika kita memiliki impian yang harus direalisasikan. Orang-orang yang mampu mempercayai suksesnya mimpinya adalah orang yang fokus terhadap mimpinya. Ya, bagaimana bisa kalau kita tidak fokus? Bagaimana kita bisa merealisasikan impian kita kalau tidak fokus? Kalau tidak memberikan waktu. Jadi semau-mau gitu ya, kapan saja begitu. Ini hal yang mengerikan kalau tidak membuka diri. Jadi mestinya kita ini fokus, kita ini bisa membuka diri, kita ini ada kemauan yang sangat untuk beraksi terhadap impian kita, terhadap sesuatu yang kita inginkan agar bisa digolkan. Karena kayaknya sih mustahil gitu. Kita ingin sukses tanpa memperjuangkannya dengan maksimal. Sekalipun mungkin ada ya, tapi tidak banyak. Tapi yang jelas hanya orang-orang yang tidak waras, yang ingin hasil besar, namun mengerjakannya tidak maksimal. Nah ini kalau kata bijak seperti itu dikatakannya, kita paham bahwa untuk menjadi orang sukses, untuk bisa menggolkan impiannya, tentu ditempuh dengan jalan yang betul-betul harus fokus, betul-betul harus maksimal, betul-betul harus terus dan terus istiqomah dikerjakannya. Sampai kemudian tadi dikatakan ada tenggang waktunya. Sampai limit waktu. Di mana kita akan bisa menggolkan satu impian kita. Satu pertanyaan bagi kita semua. Sudahkah kita bisa seperti itu? Atau paling tidak sudah menggolkan impian kita? Mungkin dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin yang paling jauh 7 tahun. Kalau 10 tahun mungkin sudah sangat jauh sekali. Dan hebatnya lagi, ketika kita mau mempercayai kesuksesan impian kita, kita adalah orang-orang yang membuka diri. Karena apa? Di sana saya pernah mengatakan ada 3 O. Open mind, ya, kita terus dan terus belajar.
terhadap apa yang kita ingin golkan. Kemudian kita juga percaya adanya kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi pada diri kita. Ada kemungkinan yang terjadi, kalau kita maksimal ya pasti ada sesuatu yang terjadi. Dan kemudian juga ada di sana kesempatan-kesempatan yang bisa kita raih. Dan kita percaya dengan itu. Nah, inilah orang-orang yang mempercayai suksesnya mimpi kita sendiri. Jadi kalau kita sudah punya mimpi, sudah kita tuliskan, sudah kita lihat tiap hari, sudah kita kerjakan secara maksimal, maka kita mesti yakin dengan suksesnya mimpi kita. Nah, ini hal yang penting bagi kita. Oh, saya harus percaya dengan apa yang saya impikan. Saya akan bisa meraih apa yang saya impikan. Ini nomor 2. Yang ketiganya, ya, melakukan aksi nyata. Kita lihat sekali lagi dengan real action atau aksi nyata. Ya. Jadi ada istilah yang memang sangat luar biasa. 1 aksi lebih baik daripada 1000 kata. Artinya memang harus beraksi. Ilustrasinya sangat mudah. Ketika sahabat katakanlah lapar. Sahabat ingin sukses, laparnya hilang. Di situ ada kemauan ditambah dengan aksi nyata. Mungkin masak nasi, atau mungkin membuat kue, atau mungkin membeli roti. Dari sana ada aksi. Jadi kalau ada kemauan plus aksi, ya pasti hasilnya adalah kesuksesan. Saya sangat setuju dengan hikmah tadi bahwa 1 aksi lebih baik daripada 1000 kata. Karena seringnya kita ini hanya mengucapkan, mengatakan, tapi tanpa aksi. Kalau orang bilang itu, orang dulu bilang NATO, no action talk only. Nggak ada aksinya, hanya mengucapkan dan mengucapkan saja. Maka ketika tidak ada aksinya, ya tidak akan menjadi nyata. Sehingga timbul satu pernyataan yang sangat bagus. Orang yang kepengen kaya, orang pengen kaya, tidak akan pernah kaya. Loh kenapa? Karena tidak ada aksi, hanya kepengen saja. Tapi kalau ada aksi di sana, mungkin berbisnis, mungkin kita membeli saham, jual beli saham, mungkin investasi, dan lain-lain. Ya bisa jadi ada jalan, ada peluang untuk menjadi kita ya kaya raya. Nah di situ, karena ada aksi di situ. Tapi kalau tidak ada aksi ya hanya ingin saja, ya tidak akan pernah terjadi sesuatu. Yang ada ya seperti itu. Oleh karena itu, melakukan aksi nyata adalah satu hal penting ketika kita berani bermimpi besar. Orang-orang yang punya mimpi besar pasti ada aksinya di sana. Dan kalau kita melakukan aksi itu, di antaranya adalah kita akan konsisten. Karena ada aksi. Saya sedang melakukan ini dan saya ingin menggolkan ini. Ada di dalamnya konsistensi. Ya. Kenapa kita harus punya konsisten? Ya kalau tidak konsisten kan bubar juga itu. Hilang juga. Ada fokus. Orang yang memiliki aksi nyata itu mesti di dalamnya itu konsisten. Kemudian fokus. Karena fokus itu, kekuatan fokus itu sangat luar biasa sekali. Dan fokus itu membuat kita menjadi orang yang betul-betul ingin sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Kemudian ada juga di sana evaluasi kinerja kita. Evaluasi kemajuan kita. Nah ini orang yang betul-betul ingin sukses dan dengan melakukan aksi nyata. Jadi aksi kita ini kita terukur. Tadi ada fokusnya, ada juga konsistennya, ada juga mengevaluasi kemajuannya. Jadi rasanya kalau kita tidak evaluasi juga khawatir. Sampai di mana, sampai sejauh apa. Jadi mesti ada evaluasi kinerja kita, evaluasi kemajuan kita. Ada juga merayakan keberhasilan sekecil apapun. Ini orang-orang yang punya aksi nyata. Jadi kalau kita sudah beraksi, lalu ada hasil walaupun kecil, kita rayakan. Seraya mengucapkan alhamdulillah. Seraya kita berpikir kembali bahwa esok hari harus lebih besar lagi. Harus lebih bagus lagi. Ini semestinya. Jadi aksi nyata inilah membuat kita menjadi orang yang paling bagus. Jadi kalau kita saat ini memberikan nasihat pada anak, itu jauh lebih efektif kalau kita
melakukan dengan aksi. Jadi tidak hanya dengan kata-kata. Contohnya, nak belajar. Sambil mengatakan belajar, tidak lalu kita nonton TV atau mengerjakan yang lain, tapi kita juga mungkin ya menganalisis sesuatu, menganalisa sesuatu, atau belajar sesuatu, atau membaca sesuatu. Jadi ini memberikan contoh yang real dan baik. Dibandingkan mengajak belajar namun kita hanya ajakan saja. Tidak ada tindakan pada orang yang mengajaknya. Maka tidak menjadi satu simbol yang bagus kalau seperti itu. Nah ini adalah satu contoh nyata ketika kita ingin menjadi orang yang betul-betul melakukan aksi nyata. Lakukanlah aksi nyata, dan kata-kata yang hikmah tadi yang satu aksi nyata lebih baik daripada 1000 kata mestinya menjadi satu tolok ukur kita. Apa iya kita ini hanya ngomong dan ngomong saja tanpa melakukan sesuatu. Lalu ingatlah itu, atau ingat NATO tadi. NATO itu no action talk only. Yang penting banget adalah ketika kita betul-betul memiliki aksi nyata, maka kita akan berani memiliki mimpi besar. Yang keempat, kita akan lihat yang keempat, ada apa di sana? Nah, yang keempat adalah mengembangkan berpikir kreatif. Kreativitas berpikir ini sungguh luar biasa. Kan kita tahu ada istilah ATM. Artinya mengamati. ATM, amati, setelah mengamati sesuatu kemudian kita tiru. Kemudian kita modifikasi. Namun dalam mengembangkan kreativitas berpikir atau berpikir kreatif itu adalah yang paling utama peminatan. Jika ada hal yang kita minati, jika ada hal yang mungkin saja buat kita senang, nah, di situ kita kemudian mengambilnya. Lalu kita baru ATM. Amati, tiru, modifikasi. Yakin ketika kita kreatif, berpikir kreatif, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang barangkali saja hal baru. Orang-orang yang kreatif itu luar biasa. Dan orang-orang yang mau mengembangkan berpikir kreatif itu pasti orang yang maju. Nah, kapan kita bisa berpikir kreatif? Ya ketika kita melakukan atau aksi nyata tadi. Ketika kita betul-betul melakukannya, ketika kita memiliki aksi nyata, maka betul kita akan bisa menjadi orang yang berpikir kreatif. Jadi kita sayangkan, sungguh sayangkan. Terkadang kita ini hanya mengerjakan satu hal yang biasa kita kerjakan. Kita tidak mau berubah atau beralih. Dan kita tidak mau mencoba hal baru. Orang-orang yang mau mengembangkan berpikir kreatif itu pasti mencoba hal baru. Ini kan sudah pintar nih. Ini sudah biasa saya lakukan. Saya akan mencoba yang ini. Saya akan mencoba yang itu. Dengan saya mencobanya, saya mendapatkan pengalaman baru. Ini sekali saya coba. Kalau 2 kali saya mencoba, pengalaman barunya 2 kali. Kalau 3 kali saya mencoba, 3 kali pengalaman baru. Dan kalau terus dan terus mencoba, maka niscaya kita akan kaya sekali akan pengetahuan. Dan oleh karena itu, jangan pernah takut dengan kegagalan. Jangan pernah takut dengan ketidakberhasilan. Karena apa? Kegagalan, ketidakberhasilan adalah bukti di mana kita pernah mencoba. Dan orang yang hari ini gagal terhadap hal yang mungkin kita kerjakan, bisa jadi beberapa kali ke depan akan lebih mudah meraih kesuksesannya. Karena paham betul, oh di sini kekurangan saya, di sini kelemahannya. Jadi nggak usah takut. Dan hebatnya lagi ketika kita mau berpikir jernih, mau berpikir positif, kegagalan justru dijadikan satu titik di mana kita akan memperoleh keberuntungan jauh lebih dahsyat dibandingkan kegagalan yang ada. Sungguh orang gagal itu kata banyak pebijak adalah orang yang berhenti melakukan sesuatu. Ini gagal. Namun selama kita masih bergerak, selama kita masih terus dan terus mencari, maka tidak ada istilah gagal. Yang ada adalah sesuatu yang ingin kita raih dengan cara yang seperti ini. Ya, hebat mitra ketika kita ini memahaminya. Jadi gagal itu bukan sesuatu yang menjadikan kita ini terakhir, ini berakhir, tidak sama sekali. Justru ini memulai
untuk menjadikan kita luar biasa. Ini kalau kita mau mengembangkan berpikir kreatif. Kita mampu sekali, kita bisa sekali. Kenapa? Kita ini luar biasa. Yang dijadikan pedoman terkadang justru hal yang salah. Ketika kita melihat orang sudah tidak lagi berhasil dengan apa yang ia kerjakan, lalu berhenti, nah kita tiru yang seperti itu. Mestinya justru ketika kita seperti itu, maka ada optimisme ke depan, kita akan bisa meraih keberuntungan, kesuksesan, yang apapun yang kita inginkan akan kita dapatkan. Kenapa? Kita belajar dari kegagalan tadi, dari ketidakberhasilan tadi. Kita ambil hikmahnya, kita lihat kekurangannya, lalu kita memulai lebih profesional ke depannya. Nah ini hebatnya kalau kita mau mengembangkan berpikir kreatif. Jadi orang yang berpikir kreatif itu pasti akan berhasil. Kita lihat yang kelima. Nah, yang kelima adalah mencari ide baru. Betul, untuk berani memiliki mimpi besar harus mencari ide-ide baru. Dari mana datangnya ide baru itu? Nah ini kan orang tanya. Ternyata ide baru itu didapat dari banyak hal. Contohnya ketika kita mengamati, akan muncul ide baru. Ketika kita belajar hal yang kita inginkan, akan muncul ide baru. Ketika kita membaca banyak literasi tentang apa yang kita inginkan, timbul ide baru. Ketika kita secara langsung bertanya kepada para pakarnya, kepada orang-orang yang sudah mengerjakan hal yang kita ingin kerjakan, juga timbul ide baru. Ide baru itu mesti kita cari. Dan momen ini penting untuk kita untuk bisa menjadi orang yang lebih ilmunya terhadap yang kita inginkan. Dan bukankah kita tahu bahwa hidup dengan ilmu akan mudah? Maka mencari ide baru itu menjadikan kita mudah dalam segala halnya. Sayangnya kita ini terkadang pasif dengan ide-ide baru ini. Kita ini pasif banget itu. Membaca tidak, mengamati tidak, bertanya apa lagi, melihat lebih jauh terhadap sesuatu yang kita inginkan juga tidak. Lalu apa yang harus kita jadikan satu, katakanlah pendukung kita untuk menjadikan kita sukses terhadap apa yang kita inginkan? Kalau seperti itu jadinya kan tidak ada. Maka ketika kita tidak seperti itu ya, jangan katakan kita ini bisa mendapatkan ide baru. Orang yang mengamati, katakanlah gini, kita berbisnis di bidang fashion atau pakaian. Kalau kita melihat tren pakaian sedang ramai, ada di antaranya, maka akan muncul ide baru. Atau kita ini sebenarnya penulis gitu. Lalu kita membaca banyak buku, banyak literatur-literatur yang kita baca, maka akan timbul ide baru. Jadi ide baru itu didapat dari sesuatu yang memang betul-betul kita cari. Nah, mencari ide baru adalah salah satu syarat menjadikan kita berani bermimpi besar. Jadi kalau kita berani bermimpi besar, kita harus mencari ide baru. Tadi ide baru beberapa hal sudah kami sampaikan. Di antaranya adalah dengan membaca buku, menanyakan kepada ahlinya, mengamati, kemudian terus-menerus mencari gagasan-gagasan orang lain, menanyakan kepada orang lain, atau paling tidak mungkin kepada sahabat-sahabat kami sendiri. Katakan saja apa yang kita inginkan. Saya yakin dari sekian banyak orang yang kita temui pasti ada yang akan mendukung suksesnya harapan kita, suksesnya sesuatu yang kita inginkan. Nah, ini satu pertanyaan, apakah kita sudah seperti itu? Apakah kita gemar mencari ide baru? Apakah kita suka melakukan hal baru? Jadi kalau sudah mendapatkan ide baru lalu melakukan hal baru, dan kita akan mendapatkan pengalaman baru. Kalau dasarnya adalah ketika kita paham, kita tidak takut dengan kegagalan, tidak takut dengan ketidakberhasilan, maka tidak ada istilah tidak untuk mencari ide baru. Apapun saya yakin sekali ada idenya. Dan apapun mestinya kita betul-betul menjadi orang yang senantiasa mendapatkan ide-ide barunya yang lebih cemerlang dibandingkan saat-saat yang lalu. Dibandingkan mungkin yang sudah usang. Karena apa?
orang yang eksis kan orang yang senantiasa bisa beradaptasi. Nah di antaranya adalah itu. Jadi kalau kita mencari ide baru, kita pasti bisa beradaptasi. Jangan lupa mitra dan sahabat semua, salah satu hal penting untuk menjadikan kita orang atau pribadi yang berani bermimpi besar adalah ketika kita berani mencari ide baru. Kita senantiasa mencari ide baru untuk sesuatu yang kita ingin gapai. Untuk sesuatu yang mungkin saja sebelumnya kita tidak memilikinya, namun hari ini kita memilikinya. Nah, kita lihat lagi yang keenam. Ya, M yang keenam, untuk menjadikan kita orang yang betul-betul berani memiliki mimpi besar adalah ini yang tadi saya katakan. Minta masukan orang lain. Ini sangat betul sekali. Sebaik-baik kita kalau kita punya mentor. Mentor itu luar biasa. Mentor adalah orang yang melakukan sesuatu sampai berhasil. Kan kita perlu juga teacher, gurunya, perlu advisor, perlu konsultannya lah. Tapi hebatnya lagi kalau kita memiliki mentor. Mentor ini sungguh sangat dahsyat ilmunya. Karena apa? Mentor itu orang yang melakukan dan berhasil. Kalau kita punya mentor, maka bisa jadi kita akan mirip arahnya ke sana. Jadi carilah mentor terhadap apa yang kita inginkan atau ingin gapai. Minta masukan orang lain, maksudnya adalah orang yang punya kapabilitas seperti yang ingin kita gapai. Punya kemampuan, punya kompetensi, atau punya pengalaman terhadap itu. Sungguh luar biasa kalau kita ini ingin menggapai sesuatu lalu kita datang ke orang-orang yang saya sebutkan. Termasuk di antaranya adalah mentor. Dan menjadikan mereka, menjadikan orang-orang hebat tadi mentor kita. Maka yang terjadi adalah sangat membahagiakan. Kita bekerja tidak lagi under pressure. Atau work under pressure, bekerja yang di bawah tekanan ini. Tapi yang ada adalah bekerja dengan keyakinan keberhasilan. Bekerja dengan senang. Karena apa? Saya banyak sekali gurunya, ya, termasuk mentornya, termasuk advisernya, termasuk konsultannya, dan orang-orang yang baik yang akan mendukung saya bisa berhasil. Nah inilah meminta masukan pada orang lain. Jadi kita sebenarnya tidak sendiri. Masih banyak sekali orang di samping kanan kiri kita, depan belakang kita, atas bawah kita, yang akan bisa membantu kita menjadi luar biasa. Hanya apa? Hanya satu hal yang terkadang kita tidak sampai ke situ. Karena kita tidak mau membuka diri. Kita tertutup gitu. Namun kalau kita mau membuka diri, ternyata luar biasa sekali pendukungnya. Bahkan salah satu motivator mengatakan, sebenarnya mestakum, semesta mendukung. Sebenarnya itu. Hanya saya tadi katakan, kitanya saja yang tertutup. Rasanya gak enak. Rasanya malu. Aduh, saya gak punya uang untuk membayarnya. Banyak alasan-alasan yang sebenarnya tidak benar namun seolah-olah benar. Ini. Jadi ketika kita minta saran orang lain, siapapun ia, maka mestinya itu dijadikan satu kebiasaan kita. Dan satu hal yang kita ingat adalah jadilah kita orang luar biasa. Karena kita memang luar biasa. Orang luar biasa adalah orang yang menganggap siapapun yang ada di hadapannya orang istimewa. Jadi mestinya itu kita menganggap siapapun istimewa. Kita menganggap siapapun orang hebat. Inilah orang luar biasa. Maka kemudian sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jika engkau bertemu siapapun, jadikan ia guru. Nah, ini pas sekali. Dimanapun Anda berada, jadikan ia tempat belajar Anda. Sangat pas sekali. Dan segala hal yang Anda temui, jadikan ilmu. Sangat pas sekali. Jadi mestinya seperti itu. Semakin bijaklah kita.
Jadi kalau kita berpikirnya ke sana, barangkali saja umur kita ini terlalu sempit atau terlalu sedikit ya. Terlalu sedikit gitu. Karena apa? Yang ada adalah kebahagiaan yang sangat hakiki. Yang sungguh akan kita jadikan satu, paling tidak, jadikan satu sumber ilmu di mana kita akan berbuat baik ke depannya. Dengan cara itu, kenapa? Menganggap siapapun di hadapan kita orang istimewa. Ya, apalagi tadi diperkuat oleh Ki Hajar Dewantara. Di mana Anda berada, di situ dijadikan madrasahnya, dijadikan tempat belajarnya. Kepada siapa Anda bertemu, dijadikan gurunya. Dan segala hal dijadikan ilmu. Ini sungguh dahsyat sekali. Jadi tidak ada lagi hal-hal negatif yang ada pada diri kita. Yang ada adalah kebahagiaan yang hakiki. Yang ada adalah kesuksesan yang besar. Tinggal kita mengembangkan tadi. Mengembangkan atau mengunggulkan sesuatu yang kita inginkan. Karena kita sudah paham betul bahwa dalam diri kita ini ada 34 bakat atau talent. Dan yang paling dekat dengan kita adalah 14 bakat. Ada 14 masing-masing kita ini punya bakat. Kalau mengeluarkan satu saja sebenarnya ringan sekali. Ya, permasalahannya tadi karena tidak terbuka, ya, kita tertutup. Padahal di lingkungan kita ini banyak sekali orang-orang yang bisa dijadikan mentor kita. Bisa dijadikan konsultan kita, advisor kita. Jadi jangan berpikir negatif dulu kalau kemudian berpikirnya adalah malu. Berpikirnya adalah aduh gak enak. Berpikirnya adalah gak punya uang untuk membayarnya. Ini kita kesampingkan dulu. Karena itu betul-betul akan memblok mental kita. Sehingga kita akan akhirnya orang yang mentalnya terblok atau mental block gitu. Nah ini yang kita sayangkan. Ya, hari ini kita memulai membuka diri, kemudian kita betul-betul ingin mencari orang-orang yang pantas dijadikan mentor kita, advisor kita, konsultan kita, guru kita, atau paling tidak ya tetua kita. Ya, untuk suksesnya sesuatu yang kita inginkan. Wah, ini luar biasa. Minta masukan orang lain. Yang ketujuh, wow, ada lagi karena masih ada 2 lagi. Ya, yang ketujuh adalah mengedepankan prasangka positif. Ya, ini juga satu hal penting, satu hal yang terkadang kita ini justru didominasi oleh image negatif, oleh prasangka buruk, oleh sesuatu yang tidak membangun. Ada hikmah yang sangat luar biasa, mitra. Kalau kita melihat sebesar apapun masalah dengan cara positif atau mengedepankan prasangka positif, maka masalah yang besar bisa jadi kecil. Namun sebaliknya, masalahnya sangat kecil, tapi kalau sudut pandangnya negatif, maka masalah itu akan jadi besar sekali. Nah, ini tinggal bagaimana kita. Kalau senantiasa mengedepankan masalah-masalah, mengedepankan prasangka positif terhadap masalah-masalah yang kita hadapi, maka bisa jadi kita ini nggak punya masalah. Sekalipun orang yang betul punya masalah, namun tinggal bagaimana cara kita mensikapinya. Mengedepankan prasangka positif ini menjadi satu kebutuhan. Dan kita perlu latihan untuk itu. Ada prakteknya. Jadi kebetulan ada Reiki Islami saya ajarkan juga. Itu bagaimana kita mengajarkan organ tubuh kita, dari mulai pikiran kita sampai gerak kita, dan organ tubuh yang kita miliki itu menjadi positif. Jadi salah satu doanya adalah, ya Allah, hilangkanlah energi negatif yang ada di mata saya contohnya. Gantilah dengan energi positif. Jadi, mata saja harus dilatih untuk bagaimana menjadi positif. Telinga demikian, tangan demikian, kaki demikian. Ada 18 titik yang dilalui, yang ya pas kita latih untuk menjadikan segalanya positif. Jadi memang perlu latihan. Sehingga apa yang terjadi ketika kita sudah terbiasa latihan minimal, berulang-ulang kita latih sampai 21 kali, maka betul-betul setelah 21 kali kita membiasakan diri, segalanya akan menjadi positif. Jadi tidak ada lagi suudzon, yang ada husnudzon. Apapun akan dijadikan positif. Dan kemenangan kita adalah ketika kita bisa seperti itu. Maka kemudian apa hasilnya? Luar biasa sekali. Pengaruhnya terhadap kehidupan ini juga luar biasa ketika kita selalu berprasangka positif. Orang-orang yang berprasangka positif itu pasti orangnya akan senantiasa berpikir panjang. Mungkin otak sebelah kanan akan lebih banyak digunakan. Karena apa?
dia lebih menggunakan intuisinya gitu. Dan kalau orang bilang katanya sih kalau kerja dengan hati maka segalanya akan lebih baik. Ya, ini salah satunya. Dan sekalipun tentu otak kiri, kanan, tengah itu semua ya harus seimbang. Karena dengan otak kiri pun kita bisa berhitung, bisa mengukur ini logis, bisa juga mengukur ini baik atau buruk kan itu. Atau bisa mengukur hitung-hitungan ini sampai di sini gitu. Tapi demikian kalau kita menggunakannya secara seimbang, maka yang terjadi adalah kebaikan bagi kita. Rasanya harinya cepat sekali kalau bisa kita ini menjalankan harinya keseimbangan tadi. Sangat indah sekali, sangat enak sekali. Dan kalau kita sudah bisa menggunakan itu, maka yang terjadi adalah kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Dikarenakan permasalahan utama juga ketika kita mengukur sukses itu dari satu materi saja. Padahal sukses itu kan banyak sekali artinya. Ya ketika kita mungkin hari ini lebih rajin dibanding kemarin juga sudah sukses. Ketika hari ini cara berpikir kita jauh lebih moderat dibanding kemarin juga sudah sukses. Gitu. Jadi kita hari ini mengartikan sukses itu jangan sesempit yang kita dengar, yang kita lihat, yang orang lain katakan kalau sudah punya A, punya B, punya C sudah sukses. Tidak seperti itu. Siapapun dari kita yang hari ini mengerjakan lebih baik, mengerjakan jauh dibandingkan kemarin ya sudah sukses besar. Karena memang sukses itu artinya sangat luas sekali dan sangat banyak sekali. Mengedepankan prasangka positif termasuk orang yang sukses ini. Kalau hari ini seharian kita mulai mengedepankan prasangka positif kita, maka ya saya katakan Anda berhasil dan Anda sukses. Prasangka positif ini menjadikan pikiran kita jernih. Jadi orang ternyata gini, dalam satu literasi saya baca juga, orang yang mengedepankan kecerdasan positifnya atau prasangka positifnya, itu ternyata jauh lebih cerdas dibandingkan orang yang didominasi oleh negative thinking. Orang yang negative thinking itu ternyata tidak cerdas sama sekali dan kecerdasannya itu bisa hilang dalam seketika. Ya itu memang nyata banget dan bisa kita rasakan. Kalau kita biasa cerdas tiba-tiba kemudian kita didominasi oleh hal yang negatif, katakanlah dengan berpikir negatif itu hilang semua yang kecerdasan-kecerdasan yang baiknya itu. Dan satu gambaran nyata juga ketika ayah senyum, maka di keluarga itu ikut senyum semua. Namun ketika ayah tidak senyum atau katakanlah sedang tidak mood ya, karena pikiran negatif, maka semua juga terjadi seperti itu. Sekeluarga terjadi seperti itu. Ini gambaran nyata. Sehingga orang-orang yang mengedepankan prasangka positif itu sebenarnya pemenangnya. Dan saya yakin sekali pada saatnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang betul-betul menjadi role model kita, ya, menjadi panutan kita, menjadi sumber bagi kita. Ya. Jadi inilah kalau kita terus berprasangka positif. Dan yakin orang yang berprasangka positif itu pasti actionnya akan positif. Sekalipun kita paham bahwa segalanya dimulai dari pikiran kita. Karena kalau pikiran kita positif ya kata-kata kita pun akan positif. Dan kalau kata-kata kita positif tentu aksi kitanya, aksi atau perilaku kita akan positif juga. Sampai mungkin kepada karakter kita pun menjadi positif. Dan pada akhirnya ke peradaban yang positif. Nah ini hebatnya kita kalau kita adalah orang-orang yang senantiasa senang mengedepankan prasangka positif. Jadi jangan sampailah kita ini menjadi orang yang negatif-negatif terhadap sesuatu apapun, situasi kondisinya, terhadap kegagalan pun kita masih prasangka positif karena ada hikmah di balik itu. Dan hebatnya lagi sekali lagi ketika kita berprasangka positif kita akan menjadi pemenang. We are the winner. Yakinlah dengan itu. Kita lihat lagi yang ke-8, masih ada 2 lagi. Luar biasa ini. Ya. Ternyata mengembangkan sayap ya. Betul sekali. Sekalipun hari ini kita sudah memiliki sesuatu yang mungkin bisa menopang hidup kita, maka untuk menjadi orang yang berani bermimpi besar, kita harus mengembangkan sayap. Artinya tidak melulu itu saja. Kan? Jadi ada hal-hal lain. Dan biasanya sih betul, orang-orang yang sukses itu memang orang yang berani mencoba A, mencoba B, mencoba C. Dan pada akhirnya orang-orang yang memiliki A, memiliki B, memiliki C, banyak sekali. Ini betul. Jadi kalau orang yang tidak mau mengembangkan sayap,
itu dia akan dalam keadaan yang seperti itu saja. Dan sampai kapanpun ya seperti itu. Lalu pertanyaannya kan tadi saya katakan, kita ini hidup sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Dan kalau hanya itu saja lalu apakah ya kemudian sampai di situ kita akan luar biasa ya? Ya, mungkin iya, tapi kebanyakan mungkin tidak. Ya. Karena sungguh orang yang luar biasa itu yang tadi, yang boleh jadi berbeda jauh dengan yang lain. Mengembangkan sayap ada di antaranya. Kita tidak hanya satu hal yang kita kerjakan, karena kita mampu, kita bisa, dan kita ini luar biasa. Bahkan sekali lagi saya katakan, menurut ilmuwan Amerika, kapasitas otak kita bisa menyimpan 4,7 juta buku. 4,7 juta buku. Jangan bicara juta lah. Bicara satuan saja mungkin belum ada yang di otak kita sampai 9 buku atau 8 buku. Paling 1, 2, 3 mungkin. Padahal kita mampu sekali. Loh, kalau dikatakan 4,7 juta berarti kan kita luar biasa sekali. Untuk mengembangkan sayap berarti kan bukan hal yang sulit. Pasti hal yang mudah. Lalu di mana sulitnya ya? Kalau kita mengatakan sulit ya pasti sulit. Namun kalau kita mengatakan mudah pasti mudah. Satu hal penting bagi kita. Ketika kita menjadi seorang karyawan katakanlah. Lalu sumber dana yang kita dapatkan adalah dari situ. Tidak dari mana-mana. Lalu kita tidak kreatif. Kita hanya mengandalkan itu saja. Ya bisa jadi kemudian kita mengatakan hidup ini kok sulit luar biasa. Tapi kalau kita kreatif, kita mau mengembangkan sayap, mungkin di waktu-waktu luangnya berbuat yang lain ya, atau out of box lah, tidak seperti biasanya. Saya yakin sekali tidak akan pernah mengatakan hidup ini sulit. Gitu. Yang ada adalah saya kayaknya kurang waktu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita sayangkan ya, kita sayangkan banget lah di saat ini, saat yang segalanya serba mudah, kemudian kita habiskan hanya untuk euforia waktunya itu, hanya untuk hura-hura. Kita sayangkan banget. Padahal apa? Banyak kemanfaatan yang harus kita saat ini bisa kita ambil atau kita sebarkan. Karena sangat mudah sekali, bukan hal yang sulit lagi untuk bisa berdakwah, untuk bisa memberikan motivasi, untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa berbisnis. Sangat mudah sekali saat ini itu. Bukan hal yang sulit seperti zaman dulu. Mungkin 5-10 tahun ke belakang. Gitu. Saat ini sangat mudah. Bahkan ke depan yang kita lihat betapa luar biasanya dunia ini sudah membuat yang namanya tidak lagi 4G, sudah 5G. Bahkan kemudian ada istilah revolusi industri 4.0 yang semuanya akan menggunakan internet. Dan kemudian Jepang sudah menggagas menjawab revolusi industri 4.0 dengan 5.0. Luar biasa sekali. Jadi mestinya kita ikuti terus yang seperti itu. Sehingga kita akan menjadi orang yang bisa mengembangkan sayap. Jadi jangan hanya satu. Tapi kita harus memiliki banyak sekali sumber karena kita mampu. Jadi sumbernya jangan hanya satu. Dari ini ada, dari ini ada, dari ini ada. Sehingga kita tidak akan pernah mengatakan sesulit inikah gitu. Tapi yang ada justru, aduh waktunya kok untuk saya kurang gitu. Jadi kita harus balik seperti itu. Jangan justru kita akan mengatakan, aduh bagaimana hidup saya ini kok kayak gini-gini aja. Sementara teman kita sudah lari ke sana kemari. Nah ini kenapa terjadi ya? Karena kita sendiri yang ternyata kemungkinan besar tidak mau mengembangkan sayap. Kemungkinan besar tidak mau jauh lebih dahsyat lagi, lari lebih jauh lagi. Kalau saat ini orang bilang begini, orang bilang kalau dulu kita pakai dokar, saat ini kita sudah pakai kereta. Bayangkan jauhnya kan luar biasa. Ya, kalau dulu pakai dokar itu kendaraan yang depannya ada sapi gitu, pakai sapi itu dokar atau kuda. Tapi kalau sekarang kan sudah pakai kereta. Kalau dulu juga ada kereta api, sekarang sudah kereta mesin. Cepatnya itu luar biasa. Bahkan kalau kita melihat di Jepang itu kecepatannya per jamnya sekian kilometer, sekian ratus kilometer. Jadi mestinya seperti itu. Kalau dulu orang juga tidak berpikir bisa terbang, ternyata pada akhirnya
bisa mengalahkan burung yang terbang duluan. Kita sudah bisa keliling dunia. Yang penting ada dananya, kan itu. Nah ini saat ini adalah salah satu saat yang tepat untuk kita untuk bisa mengembangkan sayap ketika kita menjadi orang yang berani memiliki mimpi besar. Yang terakhir mitra, yang ke-9. Ya, kita ada 9M yang ternyata menjalin relasi. Sangat betul sekali. Kunci sukses diantaranya ada 4 hal. Yang pertama, work hard atau kerja keras. Yang kedua, work smart, bekerja cerdas gitu. Work hard itu kerja keras. Yang kedua, work smart, bekerja tapi cerdas. Kerja cerdas itu berbeda dengan kerja keras. Kerja keras saja tidak cukup. Kalau saya seorang manajer bekerja di kantor, sehari kerja 10 jam. Bisa jadi saya kerja keras itu. Tapi kalau saya seorang manajer, ya saya kerja, kemudian saya punya katakanlah partner kerja saya atau anak buah saya 10. Saya kerja 110 jam. Yang 10 jam saya, yang 100 jam adalah anak buah saya. Ya, maka kemudian ada istilah use other people time, dan menggunakan waktu orang lain itu kerja cerdas. Ada lagi use other people money, menggunakan uang orang ya. Kalau kita ke bank minjem uang itu kan sebenarnya uang orang yang pada nyimpan kita pinjam, itu juga salah satu kecerdasan. Jadi tadi kerja keras saja tidak cukup untuk menjadi kita luar biasa, maka dengan kerja cerdas. Kemudian yang terakhir adalah network. Networknya itu bekerja membangun jaringan, ya, membangun jaringan sepanjang-panjangnya. Kalau saat ini sudah nggak terbatas lagi jaringannya, sampai ke ujung dunia pun ada. Selama masih dijangkau internet, kita bisa hubungan. Dan ini luar biasa. Saya amati banyak anak-anak muda yang jadi terkenal dari pelosok, yang baru saja mungkin dari Sulawesi, penyanyi, atau dari Jawa, penyanyi juga yang tadinya tidak terkenal sama sekali. Tapi ketika ada internet, begitu banyak sekali subscribersnya, kemudian dilirik oleh produser, sehingga menjadi sangat cepat sekali ia terkenal. Ini saat sekarang, network yang sangat luar biasa sekali. Dan kita lihat juga sekarang ini waktu yang tepat untuk orang-orang yang membangun, katakanlah podcast atau YouTuber. Bayangkan itu YouTuber yang orang terkenal itu cepat sekali. Dalam hitungan jam sudah sekian juta subscribersnya. Dan itu keberuntungan yang sangat luar biasa. Itu easy money. Mendapat uangnya sangat mudah sekali karena memang ada kontrak kerjasama dengan AdSense, dengan YouTube-nya. Dan kalau kita mampu seperti itu kan menjadi ladang yang luar biasa. Kalau kita orang-orang yang senang dengan beramal, senang dengan beribadah, insya Allah ya yang tepat, memiliki uang banyak tapi tepat, maka kan penyalurannya akan sangat tepat. Nah, menjalin relasi adalah salah satunya. Kalau saat ini kita tidak punya relasi untuk berbuat, kayaknya berat sekali. Oleh karena itu dulu pun sudah dikatakan angka 1 ini sangat sulit untuk menjadikan kita besar. Oleh karena itu ya harus berkolaborasi, harus membangun relasi. Dan salah satunya adalah menjadi sukses besar ketika kita mau networking. Jadi networking itu adalah hal penting. Dari mulai tadi work hard, work smart, kemudian network. Network itu waduh, ya kita kalau tidak network kayaknya sih sudah ketinggalan. Ya sekalipun betul banyak pasang surutnya, tapi kalau kita kemudian punya teman lebih dari satu kan lebih banyak keuntungannya, lebih banyak kemudahannya. Karena dengan banyak teman itu kita bisa menentukan apapun yang kita mau. Umpamanya satu grup kita punya 1000 orang saja, bisa kita ajak beli apa kalau kita bisa menjual produk yang mungkin dibutuhkan oleh mereka. Karena salah satu orang cerdas itu adalah ketika lihat apa sih yang dibutuhkan masyarakat itu. Kalau saya tadi kan mengatakan kalau di baju atau di busana adalah tren. Tapi tren itu ternyata kan bukan hanya busana, makanan juga tren. Saya di dekat saya, di depan rumah saya itu ada yang jualan jahe atau sekuteng. Tapi karena mengikuti banyak sekali bisnis online, maka tidak ada habisnya.
pesanannya sangat banyak sekali. Dan saya baru lagi di depan saya lagi ada toko roti. Ternyata dari pagi sampai malam itu online semua. Burger kalau nggak salah itu. Itu melayaninya luar biasa sekali. Nah inilah salah satunya, kenapa networking. Jadi saat ini banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk itu. Maka kalau kita tidak menggunakannya kan termasuk rugi. Saya pernah bertanya kepada salah seorang penjualnya itu sangat mudah sekali diambil oleh Grab-nya atau oleh petugasnya kemudian dibawa dan yang jelas katanya rekeningnya terus berkembang. Ya yang tentu sekalipun harganya agak sedikit berbeda tapi ternyata diminati banget ya saat ini orang sudah online semua jadi nggak lagi berdesak-desak keluar gitu. Apalagi di musim pandemi seperti ini sangat dibutuhkan oleh banyak masyarakat yang seperti itu. Dan ini keberuntungan yang sangat. Jadi kalau kita buka tren ya atau tadi tren makanan juga akan menjadi satu pertimbangan. Atau yang lain saat ini betul bahwa sudah dimulainya yang namanya revolusi industri itu semua menggunakan internet. Ini 9M membangun relasi atau menjalin relasi yang banyak. Jadi kita networking adalah salah satunya. Jangan sampai tidak networking saat ini, kita terus networking dengan apapun. Kita tawarkan kemampuan kita. Dan saya sangat setuju sekali dengan salah satu ulama kita yang mengatakan bahwa mestinya kita promosikan keahlian kita. Ya. Jadi sekalipun saya ahli fikih kemudian kita promosikan. Saya sangat setuju itu. Karena apa? Hanya orang-orang tertentu dari pendidikan formal saja yang memang menyebarluaskan seperti itu. Contohnya saya bisa bahasa Inggris, saya buka kursus bahasa Inggris. Nah, seorang dokter bisa praktek kedokterannya. Namun sangat jarang orang-orang yang dari pesantren yang ahli sebenarnya, ahli kitab kuning, mungkin ya kalau itu buka papan katakanlah ahli jurumiyah. Bisa jadi banyak orang yang datang ke sana untuk berkonsultasi tentang jurumiyah. Sayangnya belum ada sekalipun ada yang ya pro kontra yang seperti ini, tapi saya sangat setuju kalau memang kita harus memasarkan diri. Kita harus memasarkan diri karena kita apa? Untuk bisa dikenal oleh orang adalah ketika kita memasarkan diri. Networking adalah salah satunya. Menjalin relasi adalah salah satunya. Kita akan mengatakan saya keahliannya ini. Dan kalau sudah ketemu, maka insya Allah menjadi jalan mudah kita untuk hidup. Nah demikian, saya kira yang 9M luar biasa. Terima kasih pada Kang Andi Umar dan teman-teman nih di studio yang senantiasa menemani kami. Dan juga sahabat-sahabat kami dari Dinas Sosial, juga dari Mitra GIC yang senantiasa ikut bersama kami. Mudah-mudahan menjadi satu hikmah dan satu pembelajaran baik. Tidak bosan-bosannya kita setiap pekan sekali, kita terus berjalan bersama, belajar bersama seiring sejalan dan menambah wawasan serta ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.